Shalom saudara sekalian, kita kembali pada acara yang dinanti-nantikan banyak orang. Dengan sangat menyesal saya mohon maaf untuk beberapa saat ini Abam tidak tampil seperti biasa oleh karena satu dan lain hal. Sekarang Abam tampil kembali dan kami membuka ruangan Bapak Ibu untuk bisa bertanya. Jika mungkin pertanyaan Bapak Ibu jangan melalui email, tetapi melalui nomor telepon. Ya, nomor telepon Bapak Ibu strictly confidential, kami jaga kerahasiaannya. Nomor telepon yang bisa dihubungi adalah ini, saudara bisa catat. 0811 99 35 700. Saya ulangi, 0811 99 35 700. Nah, karena tidak ada nomor telepon, jadi saya hanya menyebut umur dan jenis kelamin, ya. Ini perempuan usia 32 tahun. Shalom Pak Era, saya bersyukur bisa mendengar suara kebenaran. Saya dari Malang, Pak. Terima kasih untuk pemahaman-pemahaman baru yang Bapak ajarkan. Saya mau tanya Pak, bagaimana ya Pak biar bisa menjadi orang yang tulus? Padahal selalu ingin melakukan segala hal dengan hati tulus dan tanpa tendensi apapun. Tapi seringkali ketika saya melakukan sesuatu, saya masih merasa kalau saya menginginkan pujian atau hal-hal lain yang membanggakan diri saya. Padahal saya sungguh tidak menginginkannya. Apa itu pikiran-pikiran saya sendiri, Pak, atau iblis yang coba pengaruhi? Bagaimana saya mengetahui ya, Pak? Bagaimana saya mengetahuinya ya Pak? Terus saya juga kadang jadi orang yang suka berpikir negatif tentang orang lain. Saya sampai benci diri sendiri kadang-kadang. Tolong dijawab ya Pak, terima kasih. Tuhan berkati Pak Eras. Begini ya, kebenaran itu paralel. Baik kebenaran dalam alam rohani maupun alam fisik. Alam fisik maksudnya alam yang kelihatan. Kalau saudara sering garuk-garuk kepala begini, kalau bingung gitu, garuk-garuk kepala, itu otomatis saudara bingung garuk-garuk kepala. Bagaimana supaya tidak garuk-garuk kepala? Dilatih. Itu harus dilatih. Sama dengan orang yang biasa makan gudeg. Itu lidah sudah terlatih nikmati gudeg. Lalu suatu saat dia di luar negeri, wah dia harus makan makanan yang tidak biasa dia makan. Dia harus melatih. Sampai otaknya ini memberikan informasi yang baru sehingga membangun kebiasaan baru. Ternyata kehidupan rohani juga begitu. Kita itu otomatis menjadi sombong karena memang dari kecil biasa sombong. Otomatis kita ini mencari pujian, otomatis kita tidak tulus, kita menaruh perasaan negatif terhadap orang lain. Belum lagi nafsu makan, nafsu seks dan lain-lain. Itu sudah merekam di dalam diri kita dan kita itu otomatis melakukan. Sebab hal-hal itu menuntut untuk dipuaskan. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi hal itu? Kita berlatih. Ya. Ini iblis memang yang mengasuh. Ya, mengasuh banyak orang termasuk mengasuh kita dulu. Sekarang Roh Kudus yang mau mengasuh kita dengan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu mau tidak mau kita harus belajar kebenaran firman Tuhan yang mempengaruhi pikiran kita. Kita harus memiliki jam doa untuk merasakan kehadiran Allah, bergaul dengan orang-orang seiman. Ya.
yang bergaul dengan orang-orang seiman yang yang bisa memberikan pengaruh atau sharing yang baik kepada kita. Ya. Ini bukan iblis secara langsung. Iblis memang sudah merasuki melalui pengalaman-pengalaman masa lalu. Tetapi kita masih bisa ya, untuk menolak. Maka kita harus memasuki proses pendewasaan. Dan ini membutuhkan waktu, ini membutuhkan keseriusan yang tinggi. Ini kepada penanya, saya panggil kamu saja ya, umur saya dua kali lipat nih rasanya dari kamu, hampir 2 kali lipat. Begini, ya, kamu orang yang sebenarnya dipilih oleh Tuhan, benar. Dan kamu sedang memasuki proses. Sebab ini gejala orang yang sedang disempurnakan, dan pengalaman seperti ini juga saya alami persis. Tapi tidak dialami oleh orang yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Memang kadang-kadang sampai benci diri sendiri, ya. Tetapi tidak apa-apa. Itu positif. Berjuanglah terus dan jangan berhenti mendengar suara kebenaran. Ya, kita bersama berubah ya. Oke. Ini laki-laki usia 22 tahun, masih muda ya. Pertanyaannya begini, bagaimana cara membalas kebaikan Tuhan walau terkadang kita masih berdosa? Membalas kebaikan Tuhan, kita harus menjadi manusia seperti yang Dia inginkan. Karena memang Allah juga tidak punya kepentingan atau tidak punya kebutuhan sebenarnya. Bisa tidak punya kepentingan, bisa tidak memiliki kebutuhan. Tetapi karena Tuhan sayang kita, maka bagi Tuhan itu merupakan kebutuhan. Ia ingin sebagai Bapak ya, melihat anak-anaknya itu berubah. Jadi bagaimana membalas kebaikan Tuhan ya, lakukan apa yang Allah kehendaki, penuhi apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula, artinya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan kita melakukan apa yang Dia rencanakan, Dia kehendaki dalam hidup kita. Nah, yang pertama, bagaimana tidak berdosa? Ya, kamu harus mengurai setiap kesalahan yang ada. Jangan kita masa bodoh. Jadi kalau setiap perbuatan kita nilai ini salah. Nah, kalau salah jangan lakukan. Kalau tidak lakukan dan dengan perasaan Tuhan senang enggak? Nah, saudara menilai itu. Usaha ini akan membuat kita ini terus-menerus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu menyenangkan hati Allah walaupun kita belum sempurna, tapi ada progresivitas. Ya. Oke. Dari pria usia 33 tahun ya, Shalom menurut Alkitab berapa umur bumi? Sebenarnya kita harus tahu sebelum bumi diciptakan oleh Allah, bahan-bahannya sudah ada, cuman kacau balau. Tohu wa vohu, begitu dalam bahasa Ibraninya. Berapa miliar, berapa juta tahun tidak ada orang yang tahu. Tetapi menurut Alkitab, dari sejak penciptaan bisa umurnya 6.000 tahun. Ya, kalau itu ditinjau dari umur manusia. Tetapi ini pun masih menjadi perdebatan. Ya, kalaupun kita tidak tepat tahu umur bumi, tidak masalah karena itu tidak menambah iman. Ya, tidak tahu juga tidak mengurangi iman. Ya, oke, cukup. Maaf, kalau orang sering mengatakan umur bumi sekian juta tahun, loh, kata Alkitab 6.000 tahun, loh, kan sebelum Allah menciptakan bahannya itu kan dunia dalam kondisi kacau balau, entah berapa miliar tahun. Ya. Itu harus dipahami ya. Oke.
Tapi ada penafsiran-penafsiran lain, tetapi itu tidak perlu saya bicarakan di sini, panjang sekali. Oke. Dari wanita usia 25 tahun dari Semarang. Mohon penjelasannya, saya sudah kirimkan SMS ini sebelum tanggal 26 September. Loh, saya belum menemukan Alkitab bahwa ada dua golongan penghuni surga, warga kerajaan dan anggota masyarakat. Apakah bisa ditunjukkan di mana? Saya jawab dulu ya. Kita itu kalau belajar Alkitab jangan ayatiah, tapi Alkitabiah. Mengenai surga sudah saya jelaskan 32 sesi. Dan diantaranya saya menjelaskan ini panjang lebar. Kalau saya jelaskan 5 menit, 10 menit ini akan menjadi malah dangkal, naif, malah kacau. Ikuti penjelasan saya ya. Ingat harus Alkitabiah, bukan ayatiah. Jadi kita harus memahami Alkitab dengan sangat cerdas. Jika orang di luar Kristen bisa masuk surga, lalu apa poin yang bisa disampaikan saat orang Kristen menginjil orang lain secara verbal? Karena toh dengan tidak menjadi Kristen juga bisa masuk surga. Di samping fakta bahwa sesungguhnya keselamatan sudah dirasakan sejak di dunia, tapi bukankah tidak mudah menyampaikan hal tersebut ke orang yang belum mengenal Tuhan? Pasti yang bertanya ini belum tahu apa artinya keselamatan. Keselamatan itu artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau hanya membuat orang menjadi Kristen atau menjadi baik, saya kira agama lain banyak yang baik dan orang beragama. Tetapi supaya orang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itu maksudnya. Nah, menginjil itu bukan hanya bercerita ya. Menginjil itu menyaksikan kehidupan seorang yang telah diubah. Menjadi utusan Kristus bahwa 2000 tahun yang lalu ada anak Allah yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Semua manusia. Baik orang Kristen maupun non-Kristen. Nah, bagaimana membuktikan bahwa ada juru selamat ini? Nah, kita yang harus membuktikan melalui perbuatan dan perkataan. Nah, satu sisi. Sisi lain, kita harus besar jiwa. Adanya orang-orang yang memang bukan umat pilihan. Artinya orang-orang yang tidak dipilih untuk diberi kesempatan dalam perlombaan iman untuk serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itu hak prerogatif Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus memberitakan Injil yang kita kenakan, Injil yang kita ucapkan, dan orang yang percaya harus dibawa kepada kesempurnaan. Nah, ini poin yang bisa disampaikan saat orang Kristen menginjil. Nah, harus diketahui bahwa hidup ini singkat. Jadi kalau mereka tidak menjadi Kristen, paling tidak mereka tidak membenci Yesus. Yesus berkata, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Sesungguhnya keselamatan sudah dirasakan sejak di dunia. Bagus. Tapi bukankah tidak mudah menyampaikan hal tersebut? Memang tidak mudah. Kristen saja sering tidak bisa terima. Nah, ikuti terus Truth ID supaya pemahaman saudara lebih lengkap mengenai hal ini. Ini laki-laki usia 23 tahun. Pertanyaannya, Salam, Pak Era, salam dari Semarang. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya di episode 180 dan saya sudah dihubungi Stephen juga untuk ikut acara di Rehoboth. Pertanyaan saya adalah, Pak, bagaimana supaya pemuda memiliki kesadaran yang benar akan realitas waktu dan kematian? Menyadari bahwa kematian dapat menjemput mereka kapan saja sehingga membuat mereka terpacu untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Bapa di sisa hidupnya. Karena menurut pengamatan saya di pelayanan mahasiswa, banyak mahasiswa yang merasa bahwa hidup mereka masih panjang sehingga mereka melakukan hal-hal jahat dan mendukakan hati Tuhan. Seperti minum-minuman keras, free sex, rokok, narkoba, pacaran tidak kudus, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Dunia memang sudah sangat jahat. Jangankan orang muda, nak,
ya. Ini namanya Noel ya. Saya kira ini bukan rahasia ya, Noel. Ini bukan hanya di lingkungan orang muda sayang. Orang-orang tua pun sudah mau mati juga tidak menyadari adanya kekekalan. Adanya neraka yang dahsyat, yang kengeriannya tidak terbayangkan. Dan kerajaan surga yang keindahannya juga tidak terbayangkan. Nah ini tantangan bagi kita untuk bisa menjadi saksi, tampil sebagai anak-anak Allah yang menunjuk surga. Jadi, ya melihat perbuatanmu, mustahil kota yang terletak di atas bukit tersembunyi. Artinya melihat surga. Nah ini bertalian dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kita menjadi saksi sehingga surga nampak. Ini penting ya, untuk kamu tetap dalam integritas, jangan terpengaruhi oleh lingkunganmu ya. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap mengikut jalan Tuhan ya. Noel, Tuhan memberkati. Oke, ini laki-laki juga usia 32 tahun. Mengapakah di dalam ruangan gedung gereja Katolik ada patung Yesus dan Maria, Ibu Yesus di dunia? Bukankah hal sebegitu dilarang? Maaf pertanyaannya ya. Oh ya. Menurut gereja-gereja di luar Katolik hal itu bertentangan dengan kebenaran. Tetapi menurut saudara-saudara kita orang Katolik itu tidak bertentangan. Kita tidak perlu pertentangkan saudaraku karena sudah menjadi bangunan berpikir masing-masing ya. Ajaran yang berbeda ini biarlah bersanding tapi bukan bertanding. Jadi baiklah kita saling menerima ya. Tentu bagi saudara yang bukan dari Katolik ya, saudara tidak perlu harus menghakimi. Oke, saya kira cukup. Oke. Jadi kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Laki-laki usia 39 tahun, salah satu jemaat gereja GSKI Betani di Surabaya. Betani Nginden atau Betani mana ini? Tapi pokoknya di Surabaya. Need your advice mengenai hari Sabat. Apakah hari Sabat yang kita rayakan di hari Minggu tidak menyalahi 10 hukum Allah? Karena saya sempat diskusi dengan rekan saya bahwa selama ini kita melanggar hukum keempat dari 10 perintah Allah. Thanks you and God bless. Sabat bagi orang Yahudi itu hari Sabtu. Tapi kalau sudah di Hawaii, sudah malam hari, itu juga harinya sudah berbeda atau berubah hari. Sabat dari jam 6 sore Jumat sampai jam 6 sore Sabtu. Nah, tapi kalau di tempat lain belum Sabat, Yahudi sudah Sabat. Di tempat lain sudah selesai Sabat, tapi belum selesai Sabat. Nah, kalau dilihat dari menit waktu ketepatan, ya juga sudah tidak valid, saudaraku. Tetapi memang harus ada hari di mana seseorang bersekutu dengan Allah. Dan itu membuat irama kerja, irama ibadah baik. Tetapi kita hendaknya tidak legalistik formalitas. Ketika kekristenan hadir, Yesus berkata bahwa dialah Sabat itu, dialah perhentian. Kita tidak terikat lagi oleh hari, seperti yang dikatakan Paulus, ada hari yang dianggap lebih dari hari yang lain, tidak ada. Menyembah Allah pun dalam roh dan kebenaran. Dan ketika Yesus berkata itu, maka sebenarnya pola-pola yang bersifat formalitas legalitas sudah diganti dengan hal-hal yang bersifat batiniah, saudara. Jadi, kalau kelompok di luar orang Advent atau gereja-gereja tertentu yang menerapkan Sabat, ya tidak masalah mau hari apa, ya. Kalau suatu hari, misalnya hari Minggu, dilarang kebaktian, semua masuk kerja. Jadi semua harus libur hari Jumat misalnya. Jadi sekolah Minggu diganti sekolah Jumat. Itu juga nggak masalah. Ya, tetapi hendaknya hal ini juga tidak
dipertentangkan sampai melukai, ya. Sebaiknya kita menghargai pandangan orang, ya. Oke, manis ya. Semua harus kembali kepada sikap batiniah, ya. Tapi kalau orang masih mau berkeras dengan hal-hal yang bersifat legalistik formalitas, ya monggo silahkan, ya. Oke, laki-laki usia 18 tahun. Wih, sayang, kamu hebat nih. Masih muda nanyanya begini. Salam Om, kita sebagai orang Kristen harus meninggalkan percintaan dunia. Wih, keren ya. Itu artinya kita tidak boleh mengingini apapun di dunia ini. Apakah oksigen yang kita hidup tiap saat kita bernapas termasuk percintaan dunia? Nah, makan itu juga kebutuhan. Oksigen kebutuhan. Sebenarnya bukan kita tidak boleh memiliki keinginan, tapi keinginan kita tidak boleh sama dengan anak-anak dunia, itu maksudnya. Keinginan kita harus selaras dengan keinginan Tuhan. Jadi sebenarnya keinginan itu tidak boleh dimatikan, harus dihidupkan, karena Allah memang menciptakan manusia dengan memiliki keinginan. Nah, keinginan kita cuma yaitu menyenangkan hati Allah. Supaya kita bisa menyenangkan hati Allah, kita harus sehat, kita harus makan, kita harus minum, kita harus tarik oksigen, kita harus bekerja, kita harus berkarir, kita harus punya prestasi, bisa menolong orang. Itu keinginan Allah. Dan kita hidup dalam keinginan Allah. Akhirnya kita tidur bisa nyenyak, makan jadi enak, makan apa saja. Amin. Bagus ya. Nih Mikael, keren pertanyaan kamu nak. Ini juga anak muda usia 20 tahun. Wih, keren. Halo Om, perkenalin aku Raymond usia 20 tahun Om. Aku adalah zaman now atau bisa dibilang milenials yang pecinta suara kebenaran. Aku tumbuh besar di gereja yang selalu mengajarkan berkat jasmani sehingga menyebabkan aku ini sakit, dalam tanda kutip sakit. Aku seorang milenial yang berteman sama dunia, punya teman sekolah yang kebarat-baratan. Ada lingkungan pertemanan yang di duniawinya kental sekali ya. Yang duniawinya kental sekali. Dan lain-lain. Mulailah dari lulus SMA tahun 2018 yang aku tidak bisa kuliah karena keterbatasan ekonomi, orang tua, SBMPTN yang tak kunjung lulus selama 2 kali. Hingga pada akhirnya ada satu tante yang mengajakku untuk kuliah ke Jerman. Tepat Maret 2020, setelah aku ujian sertifikat bahasa dan tepatnya COVID, aku dinyatakan tidak lulus sertifikat bahasa dan harus ulang sehingga itu membatalkan perjalananku ke Jerman. Aku pun sendiri nggak tahu kenapa tidak bisa lulus, padahal aku salah satu yang terbaik di kursus tersebut. Singkat waktu, aku ketemu Truth ID di home YouTube. Dan aku klik iseng awalnya, ini apa sih? Ternyata pada saat itu Om Merah sedang berkhotbah dan mau selesai yang berkata ikuti lagi besok ya. Besoknya aku ikuti. Hingga hari ini aku menulis pesan ini di bulan November 2020. Enggak tahu kenapa aku jadi punya jam doa yang hampir 30 menit. Karena sebelumnya aku itu tidak pernah doa Om. Pokoknya aku ini anak dunia deh, titik ada titik, tidak ada koma. Aduh sayang, Raymond, aku jadi simpati sama kamu nak. Kamu nomor teleponnya berapa ya? Biar nanti dijawab Raymond ya. Apa yang Om Meras bisa bantu untuk kamu sayang ya. Jangan putus asa dulu ya. Maju terus ya. Oke. Oke, usia 26 tahun laki-laki. Bolehkah orang Kristen makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa? Oke. Kata Paulus, nggak ada Allah. Hanya satu Allah. Jadi jangan persoalkan. Kalau kamu makan, maksudnya ada orang menghidangkan makanan kepada kamu, udah saya tanya, ini makanan dipersembahkan dewa atau tidak? Makan saja. Itu kata Paulus di dalam suratnya. Ya. Jadi bukan soal boleh atau tidak. Tetapi apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat Anda waktu makan makanan itu? Itu satu. Yang kedua, kalau hati nuranimu terganggu, jangan. Terus terang kalau saya sih nggak mau.
Mungkin karena saya orang Jawa, sering melihat orang menyajikan makanan, dan orang tua saya dari dulu sudah suka kurang setuju. Jadi akhirnya lihat makanan yang dipersembahkan kepada dewa atau apa itu jadi nggak enak. Kalau bahasa Jawa namanya sepah. Betul, sepah ya. Sepah itu kok rasanya nggak enak. Nggak tahu itu psikologi atau karena memang kita orang percaya memiliki Roh Kudus, sehingga kalau ada unsur-unsur asing itu bisa masuk. Bisa terasa gitu. Nah, tapi Paulus di konteks zaman Paulus beda loh. Ya. Jadi kan di pasar itu diperjualbelikan daging-daging yang diantaranya bekas dipersembahkan. Nah, ini beda dengan makanan yang ditaruh di perempatan jalan terus diperebutkan, itu beda. Itu nggak perlu dimakan mestinya. Tapi kalau di zaman dulu kan ada binatang-binatang yang dikorbankan. Nah, dagingnya setelah itu mau apa? Ya diperjualbelikan. Nah, itu agak beda konteksnya, agak beda ya. Jadi kalau ada misalnya makanan yang dipersembahkan di meja abu, ada apel, ada buah-buahan ya, lalu ada bandeng dan lain-lain. Ya kalau saya sih tidak bisa makan terus terang ya. Tapi kalau konteks Paulus waktu itu beda, makan dipersembahkan berhala, agak beda. Tetapi sekali lagi ini jangan menjadi hukum. Ya. Kalau orang memberikan makan, harus tanya, ini dipersembahkan nggak? Nggak usah, makan saja. Ya. Tapi kalau saudara tahu itu makanan yang dipersembahkan berhala, kalau saya, ini saya biasanya tidak makan. Ya, oke. Seperti ini nih, darah itu. Boleh nggak makan darah? Ya, apa yang masuk dalam mulut makanan tidak menajiskan. Tetapi kalau darah itu mengandung banyak penyakit dan tidak sehat, ya kita hindari. Lagi pula orang-orang tertentu, gereja-gereja tertentu kan anti darah tuh. Dulu waktu muda saya suka makan namanya didih saren. Apalagi dimasak pakai cabai hijau. Wes enaknya. Pakai cabai hijau, pakai santan. Wes sauce cente. Udah bagus banget, enak bener. Tapi menjadi batu sandungan ya, enggak mau lagi saya. Juga saksang ya. Ya, itu apa? Saksang ya. Itu pakai darah. Itu kalau pas saya udah ditaruh di piring saya ya, aduh saya makan juga gitu. Tapi kalau saya enggak, saya hindari karena jadi batu sandungan. Jangan dikatakan tuh dosa atau tidak, atau melanggar atau tidak, itu nanti kita jadi legalistik. Ya, lihat situasinya aja. Ya, yang penting hati kita mengasihi Tuhan. Oke, saudara, pertanyaan tolong nomor telepon ya, 0811 9935 700. 0811 9935 700. Saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda lebih konsisten. Minta maaf kalau beberapa waktu ini saya tidak menjawab seperti biasa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.